Mulai soal nomor 1. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 2 dalam kurung 1 minus 3x adalah. Jadi pertama-tama kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan cos pangkat 2 dalam kurung 1 minus 3x. Yang dicari apa? Turunan. Turunan itu artinya f aksen x gitu ya. Terus lalu kita buat permisalan. Jadi seperti ini, misal y sama dengan t kuadrat dengan t sama dengan cos u sama dengan 1 minus 3x. Lalu maka kita cari turunan dari y, t dan u nya. Dapatlah y sama dengan t pangkat 2 turunan ini adalah dy per dt ini adalah turunan, sama aja kayak f aksen x ini sama dengan 2t ya. Terus t sama dengan cos u turunannya minus sin u sama dengan 1 minus 3x turunannya yaitu minus 3. Lalu dapat kita cari f aksen x nya ya. Rumusnya dy per dt dikali dt per du dikali du per dx sama dengan 2t kali minus sin u dikali minus 3. Dari sini kita masukkan t dan u nya yang sudah kita tulis di sini gitu. Jadi 2t berarti t nya itu adalah cos x, berarti cos u nya sama dengan 1 minus 3x. Jadi kita masukkan ke sini 2 cos 1 minus 3x dikali minus sin 1 minus 3x dikali minus 3. Nah, karena di sini minus 3 dan di sini 3 dan sinnya itu sama-sama minus, lalu sehingga minusnya itu hilang. Jadi seperti ini ya. Lalu kita pindahkan 3-nya ke depan. Nah, kita sudah menemukan bentuk seperti ini. Kosin 2 kosin atau 2 sin cos yang dimana x-nya itu sama. Berarti kita bisa ubah menjadi sin 2x dimana x-nya itu 1 minus 3x gitu. Lalu setelah itu kita sudah terbentuk 3 kali sin 2 dalam kurung 1 minus 3x. Kita kalikan 2-nya, dikalikan pelangi ya. Jadi 2 kali 1 dan 2 kali minus 3x. Dan jadi hasilnya jadi 3 sin 2 minus 6x. Nah, jadi ini adalah turunan dari cos pangkat 2 dalam kurung 1 minus 3x. Soal nomor 7. Jika fx sama dengan sin pangkat 2 3x, maka df per dx nya adalah. Jadi kita tulis dahulu fx nya, fungsinya yaitu fx sama dengan sin pangkat 2 3x. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu df per dx nya. Df per dx ini berarti turunannya ya, sama aja. Jadi kita tulis seperti ini. Caranya sama seperti soal nomor 1. Kita buat permisalan. Misal y sama dengan t pangkat 2 dengan t sama dengan sin u, dimana u sama dengan 3x. Maka kita cari
turunannya satu-satu ya. Jadi Y sama dengan T pangkat 2 memiliki turunan 2T. T sama dengan sin U memiliki turunan cos U. U sama dengan 3X memiliki turunan 3. Lalu dapat kita cari turunan dari sin pangkat 2 3X nya dengan rumus seperti ini. Lalu kita masukkan hasil dari turunan tadi ya. Jadi dapat ditentukan seperti ini, dapat dilihat menjadi seperti ini. Lalu T dan U-nya kita masukkan. Tadi kan kita sudah menulis di sini. Jadi kita bisa masukkan menjadi 2 sin 3X dikali cos 3X dikali 3. Lalu 3-nya bisa kita pindahkan ke depan menjadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 2 sin 3X dikali cos 3X ini dapat kita ubah menjadi sin 2 dalam kurung 3X. Lalu kita dapat mengkalikan 3 dan 2-nya menjadi 3 sin 6X. Ini adalah hasil turunan dari sin 2 3X. Nomor 9, turunan pertama dari fx sama dengan 2x minus 1 cos 3x plus 1 adalah, jadi kita tulis dulu bentuk fungsinya, lalu yang ditanyakan itu turunannya ya. Setelah itu kita buat permisalan dengan U dan V. Jadi U-nya itu 2x minus 1 dan V-nya itu cos 3x plus 1. Nah, U dan V-nya kita cari bentuk turunannya. Kalau U bentuk turunannya di sini adalah 2, V bentuk turunannya itu minus 3 sin 3x plus 1. Lalu setelah itu kita dapat menentukan turunan dari bentuk ini ya, dari fungsi ini dengan rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, sudah tahu rumusnya seperti ini, maka tinggal kita masukkan saja yang sudah tertera di permisalan ini ya. Jadi dapat dilihat ini 2 cos 3x plus 1 ditambah 2x minus 1 dikali minus 3 sin 3x plus 1. Lalu minus 3 di sini kita pindahkan ke depan sini menjadi kita kali pelangi dan menghasilkan 2 cos 3x plus 1 dikurang 6x minus 1 dikali sin 3x plus 1. Soal nomor 10, turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 5 4x minus 2 adalah, jadi pertama kita tulis dahulu fx-nya. Sudah ditulis fx-nya, kita buat permisalan lagi ya. Y sama dengan T pangkat 5 dengan T sama dengan cos U, di mana U sama dengan 4x minus 2. Lalu kita cari turunan dari masing-masingnya, masing-masing Y, T dan U-nya ya. Jadi di sini Y sama dengan T pangkat 5, turunannya itu 5T pangkat 4. T sama dengan cos U, turunannya minus sin U. U sama dengan 4x minus 2, turunannya 4. Sudah kita ketahui turunan masing-masing Y, T dan
U-nya, baru kita dapat menghitung turunan dari fungsi yang tadi ya, dengan rumus ini. Dapat lalu kita masukkan turunan-turunan yang tadi. Jadinya 5T pangkat 4 dikali minus sin U dikali 4. T dan U-nya kita masukkan dari permisalan yang tadi, yang ini kita masukkan ke sini, ke bentuk ini. Jadinya 5 cos pangkat 4 4x minus 2 dikali minus sin 4x minus 2 dikali 4. Lalu 4 di sini kita kalikan minus ini, lalu kita pindahkan ke depan menjadi minus 4 dikali 5 cos pangkat 4 4x minus 2 sin 4x minus 2. Lalu kita kalikan minus 4 dan 5 nya menjadi minus 20. Lalu di sini kita cos 4 ini kita pecah menjadi cos 4x minus 2 dan cos 3 4x minus 2 agar kita bisa memperoleh bentuk 2 sin 4x minus 2 cos 4x minus 2. Tujuannya apa? Biar kita bisa menyederhanakan atau merubahnya menjadi sin 2 4x minus 2. Dan kan tadi di sini minus 20 kita pecah menjadi minus 10 kali 2, dan hasilnya kan akan menjadi minus 20 kan. Dikarenakan kita ingin merubahnya menjadi sin 2 4x minus 2, kita harus pecah minus 20 nya menjadi minus 10 kali 2. Nah, setelah itu hasilnya itu minus 10 kali sin 2 4x minus 2 cos pangkat 3 4x minus 2. Kita kali pelangi si 2 ini dengan 4x minus 2 menghasilkan sin 8x minus 4. Ini cos 3 nya turun, minus 10 nya juga turun. Karena di pilihan gandanya tidak ada bentuk sin cos pangkat 3, maka kita pindahkan cos 3 nya berada di samping minus 10. Jadi ini adalah hasil turunan dari cos pangkat 5 4x minus 2. Soal nomor 14, turunan pertama dari fx sama dengan sin x kali sin x. Jadi kita tulis dulu fungsinya, bentuk fungsinya. Yang ditanyakan itu ininya ya, turunannya. Nah, kita buat permisalan lagi. Permisalannya itu U dan V. U-nya itu sin x, V-nya juga sin x, karena di sini sin x, jadinya sama-sama sin x, dan kita buat turunannya menjadi cos x, dan U-nya menjadi cos x, V-nya juga menjadi cos x turunannya ya. Lalu kita bisa memakai rumus U aksen kali V ditambah U V aksen. Nah, setelah ini kita masukkan permisalan yang ada di sini. Jadi memperoleh cos x kali sin x plus sin x dikali cos x. Nah, di masing-masing bentuknya itu sama-sama cos x dan sin x,
maka bisa kita ubah menjadi 2 cos X sin X. Jadi ini adalah turunan dari sin X kali sin X.